Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita lihat kembali di bab al-iddati wal ihdati. Terakhir sampai 965. 966 sekarang wa anha, dan darinya radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati, sesungguhnya anak perempuanku, mati, anha, darinya, dari anak perempuanku tadi, zaujuha, suaminya. Yang mati suaminya anakku, anak perempuanku, suaminya meninggal, menantu dia meninggal. Waktu dan sungguh istakat, telah sakit, ainaha, kedua matanya. Afa nakuluha, apakah boleh aku bercela? Kepada bercela kedua mataku saja saya pakai celak ini. Qala, bersabda billah, tidak, muttafaqun alaihi, atau jangan. Afanak fuluha, apakah boleh aku memberi celak hadiah dia, si anak perempuanku tadi. Ini ceritanya ada seorang perempuan matur kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, suaminya anak perempuanku itu meninggal. Kemudian sakit mata waktu setelah meninggal, itu waktu masih di waktu berkabungnya dia. Apakah boleh aku memberi celak padanya? Nabi bersabda tidak boleh. Artinya celak mata itu termasuk mempercantik wajah. Jadi perempuan yang masih dalam iddah dia, ya, maka tidak diperbolehkan untuk bersolek, kan, itu ya, sewajarnya saja, biasa saja, ya. Nah, itu sudah hadis-hadis yang telah lewat. Kalau ditinggal mati oleh selain daripada suaminya, maka batas bergabungnya itu adalah duka cita dia itu adalah 3 hari ini. Jadi tidak boleh berduka citanya itu melebihi 3 hari. Ila ala azwajin, kecuali
kepada suaminya. Kalau suaminya itu maka arba'ata ashurin wa asron, 4 bulan 10 hari. Ini ditinggal mati. Hadis ini penguat daripada hadis-hadis yang sebelumnya. 967 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Jabir, tulipat ditolak, dicerai kholati bibiku, bibi dari arah ibu ya. Kholat itu saudara perempuan ibu. Jadi bibiku itu dicerai oleh suaminya. Fa'arodat, maka berkeinginan anta judda, bahwasanya dia itu memotong kurma, memanen kurma, nahlaha pada nahlah batangnya kurma. Fazajaroha, maka menghardiknya siapa, rojulun, seseorang, antah ruja, jika dia keluar. Fa'atat, maka perempuan tadi mendatangi an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, bal, bahkan judi, panenlah, petiklah, nahlaki, dari pohon kurmamu, dari kurmamu. Fa'inaka, ini kok fa'inaka, mestinya fa'inaki. Apakah saya ada kah? Ada yang kah? Oh, begitu. Yang kah sama saya, salah berarti. Ini kan untuk perempuan. Punya saya nikah digantos ya Mbak Mawon. Fa'inaki, maka sungguhnya engkau, hai perempuan, asa barangkali anta sodaki, bahwasanya engkau itu bisa bersedekah, au taf'ali, atau engkau bisa memperbuat ma'rufan yang baik. Bersedekah dengan kurma tadi, atau bisa berbuat baik dengan kurma tadi. Dengan adanya kamu memetik kurma dari pohonnya itu, kamu bisa bersedekah dengan kurma itu, atau berbuat sesuatu yang baik dengan lantaran kurma tadi. Jadi kata Jabir, bibi saya itu dicerai oleh suaminya, kemudian dia ingin ke kebun, dan ini ke kebun mengambil kurma dari batangnya, memanen kurma ini. Maka ada salah seseorang itu tidak diperbolehkan, oh jangan, kamu jangan keluar, tidak boleh. Ya, seorang perempuan yang masa-masa penungguan ketika dicerai oleh suaminya, jangan keluar rumah kan. Lah si perempuan tadi merasa tidak puas dengan adanya itu, ya, larangan tadi. Kemudian perempuan tadi tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Nabi, diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya, barangkali kamu dengan adanya kurma itu bisa bersedekah, ya, ke kebun, ya, dan keperluan-keperluan yang seperti ini maka diperbolehkan. Ya. Kayak orang
ada sesuatu yang kayak orang ini bab lain itu itikaf gitu ya. Itikaf mestinya tidak boleh keluar masjid gitu, itikaf. Tapi kalau perkara-perkara yang memang perlu dia keluar dan itu sangat dibutuhkan maka boleh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beritikaf, itikaf itu diam diri di masjid. Biasa di 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Ya. Termasuk Rasulullah SAW, ya ini Ummu Salamah ini datang kepada Nabi pada malam hari, kemudian Nabi mengantarkan pulang, kan keluar. Hal-hal seperti itu. Kebiasaan orang Arab itu ya, kebiasaan orang Arab itu memang perempuan itu keluar rumah itu sudah mendapatkan pengayom. Mestinya seperti itu. Yang baik itu kan seperti itu. Ya, ada satu kewajiban lagi kalau sampai sudah jarak safar ya wajib bagi dia untuk dimahromi, tidak dilepaskan sendirian. Meskipun banyak orang sakbis misalnya, sakbis tapi kan bukan mahramnya kan ya, tidak bisa ya. Itu yang sering tidak diperhatikan oleh orang muslimin ya. Karena merasa aman sudah dilepas. Kalau bab-bab keluarnya hanya untuk seperti itu, keperluan-keperluan seperti itu, maka bagi perempuan yang masa iddah dia, masa penungguan dia, maka boleh cerai. Kalau cerai baru cerai 1 kali, 2 kali kan bisa jadi ya si suaminya itu bisa kembali lagi. Kecuali kalau sudah cerai 3 kali. (968) wa an Furai'ata, dan dari Furai'ah binti Malikin radhiyallahu anha, anak perempuannya si Malik radhiyallahu anha, ana zaujaha, bahwasanya suaminya kharaja keluar fi tolabi, untuk mencari Akbudin, budak-budak lahu miliknya. Faqataluhu, maka mereka membunuhnya. Mereka budak ya, mereka budak tapi membunuhnya, membunuh suaminya Furai'ah. Faqalat maka berkatalah Furai'ah, fasa'altu, maka aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak arji'ah, bahwasanya aku keluar atau untuk keluar ila ahli, pada keluargaku, keluar dari rumah tadi terus kembali ke keluarganya karena suaminya meninggal. Fa'ina zauji, maka sesungguhnya suamiku, lam yatruk li, tidaklah dia suami tadi meninggalkan untukku itu maskanan. Maskanan kan tempat ketenangan, maksudnya tempat tinggal. Maskanan
yamlikuhu yang dia memilikinya, wala nafakotan dan tidaklah meninggalkan nafako, tidak meninggalkan nafako. Fakola, maka Nabi menjawab na'am, ya, artinya keluarlah. Falama maka tatkala kuntu adalah aku itu fil hujrati pada kamar atau di dalam kamar, nada beliau menyeru ni kepadaku. Faqala, maka beliau bersabda, umkusi fi baiti. Loh, ini kalah gimana saya? Baitika. Itu bito-bito nih. Jadi Nabi kan perintah kepada si perempuan tadi, mestinya ki. Sebentar. Oh, kan ini si perempuan tadi ya, saya ulangi lagi ya, si perempuan tadi kan suaminya dibunuh oleh budak-budaknya tadi ketika dia mencari musuh dibunuh. Terus setelah itu minta izin keluar menemui keluarganya karena suaminya tidak meninggalkan maskanan tadi, tidak meninggalkan tempat yang dia miliki dan juga tidak meninggalkan nafkah. Tidak ada sisa makanan yang untuk dimakan. Tidak meninggalkan itu, juga tidak meninggalkan tempat tinggal miliknya. Nah, terus Nabi mengizinkan yang itu. Maka ketika si perempuan tadi masuk ke dalam kamar, Nabi memanggil lagi umkusi. Lah ini kan kusi ya, perempuan. Artinya umkusi itu tetaplah tinggal fi baitiki, intinya pada rumahmu ini, hatta sehingga ya belugho, sampai alkitabu catatan ajalahu ketetapannya. Catatan ketetapan itu maksudnya masa iddahnya sampai selesai, sampai itu. Qalat, berkatalah si Furoi'ah tadi, Faktadattu, maka aku beriddah fihi padanya, pada rumah tadi, arba'ata ashurin wa asron, 4 bulan dan 10 hari. Qalat, berkata Furoi'ah, faqadha, maka memutuskan bihi dengannya, dengan 4 bulan 10 hari tadi. Ba'da dzalika, sesudah itu, siapa? Utsman bin Affan. Jadi ceritanya Utsman bin Affan itu juga ketika jadi Amirul Mukminin menetapkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu, dia memutuskan dengannya itu juga masa penungguan 4 bulan 10 hari. Akhrajahu Ahmadu wa arba'atu
imam yang 4 ya, sohahahu dan mensohehannya At-Tirmidzi wa Duhliyu wa Ibnu Hibbana wal Hakimu wa ghairuhum, dan selain mereka. Kalau mereka itu ya selain Hakim, selain Ibnu Hibban, selain Duhli, selain Tirmidzi dan seterusnya. Selainnya itu juga meriwayatkan hadis-hadis yang semacam ini, sahihkan hadis-hadis yang semacam ini. Ceritane kok benten-benten. Tapi niki leres fi baiti iki mestinya gitu. Kan kalau untuk perempuan tadi, untuk Furai'ah tadi. Kalau untuk si laki-laki tidak mungkin nih, kayak Nabi Kusi ini. Yang punya sarah nanti bisa dicek, kemungkinan nek secara bahasa nggih mestinya fi baiti. Mestinya. Jadi Furai'ah ini binti Malik. Jadi Furai'ah binti Malik itu kan saudara perempuan Sa'id Al-Khudri ternyata ini ya. Saudara perempuan Sa'id Al-Khudri. Itu suaminya itu keluar rumah ya, keluar untuk mencari budak-budaknya. Budaknya mungkin muncul budaknya. Lah ternyata budak-budak miliknya itu setelah ketemu fakotaluhu, justru budak-budak itu membunuhnya. Setelah terbunuh itu, maka si Furai'ah ini meminta kepada Nabi untuk meninggalkan rumah tadi, untuk menemui keluarganya, pulang ke rumah orang tuanya. Karena apa alasannya? Sesungguhnya suaminya itu tidak meninggalkan untuknya itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal tinggali itu ya mungkin ya punya saudaranya itu yang lain. Tidak meninggalkan untuknya itu tempat tinggal, atau tidak meninggalkan tempat tinggal yang dia miliki, dan juga tidak meninggalkan nafkah. Berat nih dimakan, nanti bingung. Maka yang dikatakan anak yatim itu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibunya. Karena ditinggal bapaknya itu kan yang menjadi tulang punggung cari mahisah kan meninggal. Jadi perempuan itu ya, istri itu dia kerja itu adalah untuk dia sendiri, bukan untuk mencukupi keluarga. Kalau dia membantu suaminya ya sedekah dia. Jadi kalau istri kita bekerja kemudian ada duitnya, dia sedekah tidak perlu izin pada kita. Tapi kalau nindake daripada hasil suaminya, maka kalau dia mau sedekah harus izin ke suaminya, mau beli apa ke suaminya gitu ya. Coba bayangkan di kelasnya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu ketika jadi Amirul Mukminin itu kan istrinya itu diberi duit atau diberi uang sekedar untuk makan. Nah ternyata dia itu ngirit-ngirit, dia celengi. Sudah sampai celengannya itu diperkirakan sudah bisa beli kain, maka dia beli kain. Konangan si Umar itu dia tanya, loh kok pakai pakaian baru? Nah, dia ceritakan, loh ini kan jenengan ngasih uang untuk makan itu, terus saya ngirit-ngirit, saya sisa-sisakan
dan biasa itu juga seperti wanita-wanita yang lain. Akhirnya diminta lagi. Jadi merasa si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merasa kebanyakan memberikan uang untuk makan keluarganya, diambil lagi, tidak punya. Sampai segitunya, Masya Allah. Sahabat Rasulullah SAW itu tiba kepada Nabi itu sampai segitunya. Ya takutnya keluarga. Mereka Umar kan gitu. Ketika jadi Amirul Mukminin keliling. Masya Allah. Dia takut, ya, dia takut. Kalau dia sudah makan, jangan-jangan ada rakyatnya yang belum makan. Ketika ada salah satu seseorang itu memberikan hadiah roti itu, dia tanya, apa di tempat kamu itu juga makan roti seperti ini? Oh tidak, ini kan. Oh kalau gitu ya makanlah ini. Ini kan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan satu tanah rampasan perang di Khaybar. Itu kan dipekerjakan oleh orang-orang Yahudi. Khaybar itu, masya Allah, kurmanya bagus. Ya, maka ketika itu memberi kurma yang terbaik ya, kepada Rasulullah, dia tanya, loh ini kurma Khaybar? Oh iya. Apa semua kurma Khaybar itu seperti ini? Oh tidak. Ini tadi, ini kasusnya beda ya. 1 kilo terus saya oper ya, saya tak tukarkan dengan 1 kilo, 2 kilo kurma yang jelek saya tukarkan dengan 1 kilo kurma yang bagus. Nabi ujar. Hal itu kan larangannya karena satu macam tidak boleh. Maka bapak-bapak ya, ini di bab lain dia mumpung ingat beras wujudnya apa saja. Ini berasnya KPN tak ijolke dari 2 kilo jangan. Kalau wujudnya sama tidak boleh. Nah caranya gimana? Dijual dulu. Dijual dulu. Ini beras rojo lele. Tak ijolke beras biasa wae lah. Ini sekilo iso tak 3 kilo tidak boleh. Harus sama. Wujudnya karena wujudnya sama itu harus sama. Ya bagaimana caranya? Dijual dulu baru dibelikan. Sampingkan seperti itu. Nah, terus di bab itu lain juga. Artinya apa yang didapatkan dari sesuatu yang baik itu mestinya orang-orang sana ya kudu mangan. Umar begitu. Ya, Umar. Karena nempat-nempatkan dengan Rasulullah keliling dari orang yang belum makan siapa ini, masya Allah ya. Dan salah satu sahabat yang dijamin masuk jannah lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia akan menginginkan mati syahid ya. Matinya sholat subuh ditusuk oleh orang yang menyelinap sholat itu ya. Ternyata orang suruhan juga. Orang suruhan juga. Yang bunuh kan Abu Lu'lu. Orang jangan dulu. Nah, jangan dibayangkan seperti ini. Sholat subuh kok dulu tidak ada lampu kan itu. Yang busuk siapa? Insya Allah di manakibnya para sahabat itu memang masya Allah perjalanannya. Ya baiklah kita kembali ke sini. Dibunuh. Nah, setelah dibunuh itu minta ya sudah. Yes, tidak apa-apa lah. Kamu pergi sana ke rumah orang tuamu sana, ke keluargamu sana, ke sana. Lah terus perempuan tadi mungkin toto-toto masuk ke dalam kamar. Persiapan lah karena sudah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia masuk ke kamar itu, ternyata Nabi itu menyeru lagi. Nah, menyeru lagi supaya supaya si perempuan tadi untuk tetap tinggal di rumah ini dulu. Di rumahmu itu maksudnya yang kamu tempati ini sampai waktu catatan iddahnya itu sudah selesai. Ya. Sejak langsung dikeluarkan. Darah meninggal tinggal di tempat itu dulu. Setelah ini si Furai'ah tadi menunggu atau berikah sampai 4 bulan 10 hari. Dan Utsman bin Affan juga menetapkan seperti itu. Karena memang perubahan-perubahan di Utsman itu kan banyak ya. Ijtihad beliau termasuk
adzan yang beberapa kali, termasuk apa namanya, merubah tulisan-tulisan di Ka'bah itu kan zamannya Utsman bin Affan ini. Nah, itu memang di zaman-zaman itu memang mulai fitnah sudah luar biasa. Cuman orang-orang zaman dahulu itu memang fitnah itu masih meskipun kencang tapi juga orang-orang yang kencang juga, tidak sampai seperti orang-orang sekarang ini satu sama lain sama muslim membunuh kayaknya. Ya, insyaallah. Wah, nanti di antara K dan G ini dilihat lagi gitu kan. Kalau menurut hadis ini kan mestinya untuk perempuan itu. Takut salah saya. Hadis yang ke-969. Wa an Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha. Dan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Intinya matur kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna zauji, sesungguhnya suamiku tolakoni, telah mentalakku salasan 3 kali. Wa akhafu, dan aku khawatir antuk tahama, anyuk tahama. Takut didatangi oleh seseorang yang akan bina dengan dirinya. Alayya, atasku. Qala, bersabda Nabi, fa'amaroha, maka beliau memerintahkan kepada Fatimah binti Qais tadi, fatahawwalat, maka berlukir, pindah. Maka si Fatimah binti Qais tadi pindah. Jadi si Fatimah ini dicerai oleh suaminya, sudah cerai 3. Jadi kalau 3 kali dia cerai, mau rujuk ke 4 kalinya maka tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, terus di masa-masa penungguan itu ya khawatir mungkin orang yang cantik atau gimana ini. Ya khawatir ada seseorang yang menginginkan dengan dirinya, datang orang lain untuk bina dengannya, melamar dirinya, mungkin begitu ya, alayya, padaku. Maka Nabi merintahkan si perempuan tadi, ya usah pindah saja. Pindah. Artinya sebagian daripada kalangan ulama itu kalau sudah talaknya 3 kali ini, boleh seorang perempuan itu meninggalkan rumahnya itu, meninggalkan tempat dari suaminya itu. Kalau 1, 2 kan harus tetap di situ, 3 tetap di situ, tapi 2 tetap di situ, kecuali kalau memang dia sendiri berkeinginan untuk pindah dan diizinkan. Walaupun juga kalau kita lihat di pendapat yang lain juga, oh tidak, ini kan masalahnya kan punya alasan tersendiri, ilatnya kan berbeda, alasannya kan berbeda. Alasannya kalau memang dia khawatir
dikhawatirkan kalau di situ ada orang-orang yang datang tiba-tiba kepadanya untuk orang lain, maksudnya orang lain untuk menginginkan dirinya. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sesuatu hal yang sekiranya itu orang itu di tempat itu bisa melanggar, ya, kesempatan untuk melanggar syariat itu adalah lebih menguat, maka boleh mengambil sesuatu yang lebih selamat buat dirinya. Nah, beberapa hadis yang kita bacakan ini sudah ada nih. Sudah waktunya tadi. Oh ya sudah ya. Mungkin ini yang saya sampaikan berkenaan dengan masalah kita, ya. Bisa baca-baca di syarah-syarah kalau ada syarahnya biar lebih terpahamkan lagi, atau kalau ada kajian-kajian di tempat lain yang mengajikan Bulughul Maram bisa gabung di tempat-tempat sana yang mungkin saling mencukupi tentang keterangan yang ada ini. Saya kira fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum alhamdulillahirabbil alamin subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.